Ada kalanya keberuntungan tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Ia tidak selalu hadir sebagai harta, jabatan, atau pujian manusia. Terkadang, ia datang dalam wujud yang sangat sederhana. Seekor kucing yang lapar, sepasang mata kecil yang menatap tanpa suara, dan sebuah hati yang tiba-tiba tergerak untuk memberi. Jika saat ini kamu menonton video ini, izinkan aku menyapamu dengan penuh rasa hormat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah singgah di ilmu langit. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Ada pesan yang sedang mengetuk batinmu dengan cara yang lembut. Judul ini terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Anda beruntung, bukan karena harta, bukan karena nasib, tetapi karena sebuah kebiasaan kecil yang sering diremehkan manusia. Memberi makan kucing. Banyak orang menganggapnya sepele. Padahal, di balik perbuatan kecil itu, ada rahasia langit yang jarang dibahas. Ada aliran kebaikan yang tidak terlihat. Ada doa-doa tanpa suara. Dan ada keberpihakan Allah yang bekerja dengan cara yang sangat halus. Bagian pertama ini bukan sekadar pembuka. Ia adalah pondasi batin. Karena sebelum kita berbicara tentang keistimewaan, kita perlu memahami satu hal yang sering luput. Bahwa Allah tidak menilai besar kecilnya perbuatan. Allah melihat dari mana gerak itu lahir. Dan memberi makan kucing, hampir selalu lahir dari satu tempat yang sama. Hati yang masih hidup. Pernahkah kamu memperhatikan, orang yang suka memberi makan kucing biasanya tidak banyak bicara tentang kebaikannya. Ia melakukannya dalam diam. Kadang bahkan sambil tersenyum tipis. Tidak mencari saksi, tidak mencari pujian, tidak mencari validasi. Disitulah letak rahasianya. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, Rasulullah menceritakan tentang seorang wanita yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan di sisi lain, ada pula kisah tentang seseorang yang disiksa karena menyiksa kucing. Dua kisah ini bukan tentang hewannya, tetapi tentang hati manusia di hadapan Allah. Memberi makan kucing adalah cermin. Ia memantulkan kondisi batin seseorang. Apakah hatinya keras atau masih memiliki celah kasih? Apakah hidupnya hanya tentang dirinya sendiri atau masih ada ruang untuk makhluk lain? Keistimewaan pertama dari orang yang sering memberi makan kucing adalah hatinya sedang dibentuk untuk mengenal rahmat. Rahmat tidak turun pada hati yang merasa paling benar. Rahmat tidak betah di hati yang penuh penghakiman. Rahmat turun pada hati yang lembut. Dan memberi makan kucing adalah latihan kelembutan yang paling jujur. Kucing tidak pernah meminta. Ia tidak mengeluh. Ia hanya hadir. Lapar atau tidak, hidup atau mati, ia tetap makhluk Allah yang bergantung sepenuhnya pada kehendaknya. Ketika tanganmu bergerak memberi, saat itulah hatimu sedang diajari satu pelajaran penting. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengambil, tetapi tentang menjaga. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang rumit. Padahal ketenangan sering datang ketika seseorang mampu berbuat baik tanpa diketahui siapapun kecuali Allah. Dan di titik ini, izinkan aku mengajakmu terlibat secara batin. Jika kamu termasuk orang yang hatinya mudah tergerak melihat kucing kelaparan, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai syarat, tetapi sebagai tanda bahwa energi kebaikan masih hidup di dalam dirimu. Keistimewaan kedua adalah doa diam-diam dari makhluk yang tidak mampu bersuara. Banyak orang mengira doa harus dilafalkan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah dengan cara yang tidak kita pahami. Seekor kucing yang kenyang karena tanganmu, ia sedang berada dalam keadaan syukur. Dan syukur makhluk, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Doa itu mungkin tidak terdengar, tidak terucap, namun ia naik, ia sampai, ia dicatat, dan seringkali, doa semacam inilah yang menjadi sebab hidup seseorang terasa ringan tanpa tahu mengapa. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebagian orang hidupnya tampak biasa, namun hatinya tenang? Masalah datang, tetapi selalu ada jalan. Rezeki tidak berlebihan, namun selalu cukup. Bisa jadi,
Mereka menyimpan amalan-amalan sunyi yang tidak pernah mereka ceritakan. Salah satunya adalah memberi makan makhluk Allah yang sering diabaikan manusia. Keistimewaan ketiga mulai menyentuh wilayah yang lebih dalam. Wilayah takdir. Memberi makan kucing mengajarkan manusia tentang rezeki. Bahwa rezeki bukan tentang jumlah, tetapi tentang keberanian untuk berbagi. Orang yang terbiasa memberi, meski sedikit, sedang melatih keyakinannya kepada Allah. Bahwa apa yang ia keluarkan tidak akan mengurangi, justru membuka. Dan keyakinan inilah yang sering menjadi pembeda antara hidup yang sempit dan hidup yang lapang. Di bagian pertama ini, kita baru menyentuh lapisan luar dari keistimewaan tersebut. Masih ada lapisan yang lebih dalam, tentang bagaimana kebaikan kecil ini bisa menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak terlihat. Tentang bagaimana ia memengaruhi arah hidup seseorang secara perlahan. Di bagian kedua nanti, kita akan masuk ke wilayah keberkahan yang bekerja dalam diam. Keberkahan yang tidak selalu terasa, tetapi nyata dampaknya. Dan di bagian ketiga, kita akan melihat bagaimana semua ini bermuara pada satu kesimpulan besar. Bahwa orang yang sering memberi makan kucing, sedang dijaga langkahnya oleh langit dengan cara yang sangat lembut. Jika sampai di titik ini hatimu terasa hangat, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu masih peka, masih bisa disentuh oleh kebaikan sederhana. Tetaplah di sini, karena kisah ini belum selesai. Dan bisa jadi, kamu sedang membaca tentang dirimu sendiri. Ada kebaikan yang bekerja tanpa suara. Ia tidak datang dengan tanda, tidak mengetuk pintu dengan keras, namun perlahan mengubah arah hidup seseorang. Jika kamu masih berada di sini, aku ingin kembali menyapamu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena tetap membersamai ilmu langit. Terima kasih karena bersedia berjalan pelan, menyimak pesan yang tidak ditujukan untuk telinga, melainkan untuk batin. Bagian kedua ini membawa kita melangkah lebih dalam. Jika di bagian pertama kita berbicara tentang hati dan rahmat, maka di bagian ini kita akan menyentuh satu wilayah yang sering tidak disadari manusia. Wilayah keberkahan yang bekerja diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa peringatan. Banyak orang salah paham tentang keberkahan. Mereka mengira keberkahan selalu identik dengan bertambahnya harta. Padahal keberkahan adalah ketika sesuatu yang sedikit mampu mencukupi. Ketika yang sederhana terasa lapang. Ketika hidup tidak berlebihan, tetapi juga tidak menyesakkan. Dan disinilah kebiasaan memberi makan kucing mengambil peran yang sangat halus. Keistimewaan keempat dari orang yang sering memberi makan kucing adalah dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak ia rencanakan. Allah tidak selalu memberi melalui apa yang kita hitung. Allah sering memberi melalui apa yang tidak kita duga. Orang yang terbiasa menyisihkan sebagian kecil dari miliknya untuk makhluk lain, sedang melatih satu sikap batin yang sangat penting. Ia tidak terikat berlebihan pada apa yang ia miliki. Ia tidak memeluk rezeki dengan rasa takut. Ia percaya bahwa apa yang ada di tangannya hanyalah titipan. Keyakinan seperti ini jarang dimiliki. Dan langit sangat mengenali hati yang seperti ini. Seringkali, rezeki datang bukan karena seseorang bekerja lebih keras, tetapi karena ada tembok batin yang runtuh. Tembok rasa takut kekurangan. Tembok kelekatan berlebihan pada dunia. Memberi makan kucing adalah latihan runtuhnya tembok itu. Ia mengajarkan bahwa memberi tidak selalu menunggu lapang, bahwa berbagi bisa dimulai dari apa yang ada, dan bahwa Allah lebih memperhatikan keberanian memberi dibanding besarnya pemberian. Keistimewaan kelima menyentuh wilayah yang lebih sunyi. Wilayah perlindungan. Dalam hidup, tidak semua bahaya datang dengan wujud yang jelas. Sebagian musibah bekerja di balik layar. Sebagian masalah sudah disiapkan jalannya, namun belum terjadi. Dan seringkali, ada perbuatan kecil yang menjadi sebab batalnya sebuah keburukan besar. Memberi makan kucing adalah salah satu perbuatan yang sering menjadi penghalang tak terlihat. Bukan karena kucing itu kuat, bukan karena perbuatan itu besar, tetapi karena kasih sayang memiliki kekuatan yang tidak kasat mata. Allah mencintai kasih sayang,
Dan siapa yang menanam kasih sayang di bumi, seringkali dipeluk oleh perlindungan langit. Ada orang yang selamat dari kecelakaan tanpa tahu sebabnya. Ada yang terhindar dari konflik besar tanpa mengerti mengapa. Ada yang lolos dari kesulitan berat dengan cara yang terasa begitu kebetulan. Namun di balik semua itu, bisa jadi ada satu amalan sunyi yang berdiri sebagai tameng. Sepiring nasi, sisa lauk, air minum, yang diberikan kepada makhluk kecil tanpa suara. Kita jarang mengaitkan hal-hal seperti ini, karena manusia terbiasa melihat sebab yang besar. Padahal Allah sering bekerja melalui sebab yang sangat kecil. Keistimewaan keenam mulai membawa kita pada satu perubahan batin yang mendalam. Perubahan cara memandang hidup. Orang yang sering memberi makan kucing, tanpa sadar sedang dilatih untuk hadir. Ia berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Ia memperhatikan sekitar. Ia peka terhadap kehidupan di luar dirinya. Dan kepekaan ini sangat mahal. Banyak manusia kehilangan ketenangan bukan karena hidupnya sulit, tetapi karena ia terputus dari rasa empati. Ia hidup di kepalanya sendiri, di ambisinya sendiri, di kekhawatirannya sendiri. Memberi makan kucing memutus lingkaran itu. Ia menarik seseorang kembali ke momen sekarang, ke kesadaran bahwa hidup ini lebih luas dari masalah pribadi. Di saat seseorang mampu hadir untuk makhluk lain, di saat itulah pikirannya mulai tenang. Dan ketenangan batin adalah salah satu bentuk rezeki tertinggi. Tidak heran jika banyak orang yang hatinya lembut, wajahnya teduh, ucapannya ringan, ternyata memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh kasih. Jika kamu merasakan kedamaian saat memberi makan kucing, itu bukan perasaan biasa. Itu tanda bahwa jiwamu sedang berada di jalur yang benar. Dan jika di titik ini hatimu terasa semakin hangat, boleh saja jika angka 77 kembali hadir di kolom komentar. Bukan untuk siapapun, tetapi sebagai pengingat bahwa energi kebaikan sedang mengalir di ruang ini. Bagian kedua ini adalah jembatan. Ia menghubungkan hati dengan takdir. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil tidak pernah berhenti pada satu titik. Masih ada satu lapisan terakhir yang lebih dalam. Lapisan tentang bagaimana kebiasaan sederhana ini menjadi tanda pilihan. Tanda bahwa seseorang sedang diarahkan pada peran yang lebih besar dalam hidupnya. Di bagian ketiga nanti, kita akan sampai pada inti. Pada kesimpulan yang mungkin membuatmu terdiam sejenak. Bahwa bisa jadi, selama ini kamu merasa hidupmu biasa saja. Padahal langit sedang menyiapkan sesuatu dengan cara yang sangat tenang. Tetaplah bersama ilmu langit, karena perjalanan ini belum selesai. Dan bagian terakhir akan membawa kita pulang pada satu pemahaman yang lebih utuh. Ada perjalanan batin yang tidak ramai, tidak disorot, tidak dipuji. Namun justru di sanalah arah hidup seseorang sering diluruskan. Jika kamu masih bertahan sampai bagian ketiga ini, aku ingin kembali menyapamu dengan penuh ketulusan. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena memilih untuk menyimak sampai akhir. Tidak semua orang memiliki kesabaran untuk berjalan sejauh ini. Dan itu sendiri sudah menjadi tanda. Bagian terakhir ini bukan tentang menambah keistimewaan. Bukan tentang angka. Bukan tentang keajaiban yang tiba-tiba. Bagian ini adalah tentang makna. Tentang mengapa kebiasaan sederhana memberi makan kucing bisa menjadi tanda bahwa hidup seseorang sedang dijaga oleh Allah. Keistimewaan terakhir yang jarang disadari adalah perubahan arah hidup yang terjadi secara perlahan. Allah tidak selalu mengubah hidup manusia dengan peristiwa besar. Seringkali, Allah mengubah seseorang dengan kebiasaan kecil yang diulang-ulang. Hari demi hari, tanpa terasa, tanpa disadari. Memberi makan kucing adalah kebiasaan yang menanam sesuatu di dalam jiwa. Ia menanam rasa cukup, ia menanam empati, ia menanam kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Dan benih-benih ini, jika tumbuh, akan memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Cara ia berbicara, cara ia bersikap, cara ia menghadapi ujian. Orang yang hatinya terbiasa lembut kepada makhluk kecil, akan lebih sulit untuk berlaku zalim kepada manusia.
Ia lebih mudah menahan amarah, lebih cepat mengalah, lebih lapang menerima keadaan. Inilah bentuk penjagaan yang sering tidak dikenali. Banyak orang meminta kepada Allah agar hidupnya dijaga, agar dijauhkan dari kesalahan besar, agar tidak terjerumus dalam pilihan yang merusak. Namun lupa bahwa penjagaan sering datang melalui pembentukan karakter. Dan karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan sunyi. Memberi makan kucing adalah salah satunya. Ada satu hal yang sangat menarik untuk direnungkan. Mengapa orang yang suka memberi makan kucing seringkali tidak merasa dirinya istimewa? Ia tidak merasa sedang menabung pahala. Ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya merasa kasihan dan langsung bergerak. Ketulusan seperti ini sangat dicintai Allah. Karena disitulah letak kemurnian niat. Allah tidak mencari manusia yang sempurna. Allah mencari manusia yang jujur dengan hatinya. Dan kejujuran batin itu sering terlihat dalam cara seseorang memperlakukan makhluk yang tidak bisa membalas apapun. Kucing tidak bisa memberi rekomendasi, tidak bisa membalas budi, tidak bisa menaikkan derajat sosial seseorang. Justru karena itulah, memberi makan kucing menjadi perbuatan yang sangat bersih. Di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting, bahwa orang yang sering memberi makan kucing bukan sedang beruntung secara kebetulan. Ia sedang diposisikan untuk menerima ketenangan, diposisikan untuk diberi rasa cukup, diposisikan untuk dijauhkan dari kekerasan hati. Dan posisi seperti ini tidak diberikan kepada semua orang. Ada manusia yang hidupnya penuh ambisi, penuh persaingan, penuh keinginan untuk diakui, namun hatinya selalu gelisah. Ada pula manusia yang hidupnya sederhana, tidak menonjol, tidak banyak bicara, namun wajahnya teduh dan langkahnya ringan. Seringkali, perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka rawat. Orang yang sering memberi makan kucing sedang merawat sisi manusiawinya, sisi yang mudah terkikis oleh dunia. Dan ketika sisi ini terjaga, banyak hal lain ikut terjaga. Disinilah kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat dalam, bahwa memberi makan kucing bukan hanya tentang kebaikan kepada hewan, tetapi tentang hubungan seseorang dengan Tuhannya. Allah Maha Lembut, dan Allah mencintai kelembutan. Ketika seseorang memilih untuk lembut kepada makhluk Allah, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan sifat yang dicintai langit. Tidak heran jika hidupnya terasa lebih tenang. Tidak heran jika jalannya sering dimudahkan. Tidak heran jika hatinya jarang merasa benar sendiri. Semua ini adalah bentuk keberuntungan yang jarang disadari manusia. Bukan keberuntungan yang bisa dipamerkan, bukan keberuntungan yang bisa dibandingkan, tetapi keberuntungan yang dirasakan. Jika kamu termasuk orang yang sering memberi makan kucing, dan saat ini hidupmu terasa biasa saja, jangan tergesa menyimpulkan apapun. Karena bisa jadi, yang sedang Allah jaga bukan harta atau kedudukanmu, melainkan hatimu. Dan hati yang dijaga adalah bekal termahal untuk menjalani hidup. Di titik terakhir ini, izinkan kembali energi kebaikan mengalir. Jika hatimu bergetar, jika dadamu terasa hangat, jika kamu merasa dekat dengan pembahasan ini, angka 77 boleh hadir sekali lagi di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kebaikan kecil masih menemukan rumahnya. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai saksi bahwa ruang ini dipenuhi niat baik. Ilmu langit tidak mengajak siapapun merasa lebih baik dari yang lain. Ilmu langit hanya mengingatkan bahwa jalan menuju Allah seringkali sangat sederhana. Kadang ia hadir dalam bentuk sujud yang panjang, kadang ia hadir dalam doa yang lirik, dan kadang ia hadir dalam sepiring makanan untuk seekor kucing yang lapar. Jika selama ini kamu mengira hidupmu biasa, mungkin setelah ini kamu akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bahwa kebaikan kecil yang kamu lakukan dalam diam sedang membentuk masa depanmu dengan cara yang sangat halus. Semoga Allah menjaga hatimu, semoga Allah melapangkan langkahmu, dan semoga setiap kebaikan kecil yang lahir dari ketulusan
menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Semoga kita dipertemukan kembali dalam ruang batin yang sama-sama tenang.